Ya, kita langsung ingin mendengarkan pandangan praktisi hukum Bang Haris Azhar seperti apa Bang? Ada 75 nama yang kita tahu semua kasus-kasus KK pernah mereka tangani. Bahkan hasilnya sudah teruji. Sekarang mereka dinonaktifkan Bang Haris. Ya, saya izin buka masker ya. Silakan Mas. Pak Gubernur DKI, Pak Menteri Kesehatan semua saya izin buka masker dulu nih. Ngeri kena Satgas nih kayaknya. Takutnya tadi gerebek Satgas kita. Saya bingung sebenarnya dari mana, bingung karena terlalu banyak poinnya untuk mengkritisi. Saya pakai bahasa gamblang aja mengkritisi. Saya belakangan ini 1-2 hari ini setelah banyak diskusi sama orang-orang yang diwawancara langsung, sama teman-teman yang mengawal ini dan memperhatikan berbagai macam pandangan, termasuk polarisasi di sosial media. Sebenarnya ada yang saya mau bilang begini, pertanyaan-pertanyaan yang dikasih ke Giri dan kawan-kawan ini, itu sebenarnya bukan wawasan kebangsaan. Itu problemnya bangsa, yang kau ditanyain ke orang-orang kayak Giri. Saya pusing juga, kesian juga. Ada pertanyaan soal Papua akan merdeka karena perbedaan etnis. Setuju atau tidak setuju? Lah orang kerja setengah administratif, setengah penegakan hukum dalam soal pemberantasan korupsi, tiba-tiba dilalah ditanya soal etnisitas yang dijadikan alasan isu di Papua. Kita bisa berdebat panjang soal itu dan itu situasinya lagi memanas juga di Papua. Ada lagi soal orang yang nggak kawin-kawin terus ditanya apakah Anda LGBT. Misalnya kayak gitu. Kayaknya nggak kurang-kurang orang nggak kawin gara-gara ya belum ketemu tulang rusuknya gitu, ya kan. Lalu juga ada pertanyaan-pertanyaan lain yang sebetulnya di luar tupoksinya. Nah dari situ saya mau bilang bahwa ini standar pertanyaan wawasan kebangsaan itu seperti apa. Gitu ya kan. Dan saya punya kesimpulan tadi bahwa sebenarnya kalau lihat pertanyaan dalam prakteknya, simulasi realnya, bahwa itu ternyata sebetulnya bukan wawasan, itu problem. Problemnya pengelola negara ini. Yang dia nggak bisa selesaikan, tiba-tiba dipakai masuk ke dalam satu ruangan sempit yang tertutup, nggak ada rekamannya, nggak ada catatannya. Ini kan nanti menarik nih kalau dibawa ke pengadilan nih, kalau sampai keluar, digugat di TUN, Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mewakili tes wawasan kebangsaan mau pakai pembuktian apa? Karena mereka nggak punya bukti. Dari situ aja kita bisa akan lihat bahwa ini tes ini sebetulnya tidak profesional, tidak memenuhi standar governance, tata kelola yang baik dalam sebuah pemerintahan. Gitu. Nah, itu satu hal besar. Hal besar lainnya lagi adalah, saya pikir, mohon maaf saya kutip media lain, majalah Tempo sudah menggali 8 pola yang diduga ini punya relevansi sampai lahirnya tes wawasan kebangsaan ini. Misalnya pertanyaan atau orang-orang produk akhirnya, orang-orang yang sudah dinonaktifkan tadi kalau Pak Ngabalin bilang, itu adalah orang-orang yang dianggap punya problem pribadi dengan Firly Bahuri. Jadi Firly menyusup lewat tes wawasan kebangsaan ini, dugaan saya, untuk menyingkirkan, memudahkan tahap pertama karpet merahnya, kira-kira begitu. Ada lagi orang-orang yang sedang melakukan upaya penegakan hukum, dinonaktifkan katanya tanggal 7 Mei. Penangkapan Nganjuk itu tanggal berapa Mas? Setelah 7. Apakah nanti si Bupati Nganjuk itu nanti akan menggunakan alasan ini untuk ke pra-peradilan? Yang nangkep saya sudah nggak punya otoritas. Mukanya si Firly ini mau taruh di mana? Jadi ternyata produk polisinya pimpinan KPK, ketua KPK dipakai sama orang yang ditangkap sama institusinya. Ya kan? Terus kita hitung 75 yang penyidiknya kasusnya lagi aktif, di listing dong. Nah itu adalah skema statistik di office, di kantor. Untuk menghitung untung rugi, momentumnya. Sampai di situ, maka poin kita adalah justru tindakan ini mengganggu kebangsaan kita. Tapi sebenarnya kalau dilihat Gitu. dari segi tes wawasan kebangsaannya sendiri, kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, seleksi ini
ada tidak untuk kemudian merubah peralihan Seleksi ini pegawai tidak KPK disebutkan, menuju ke ASN? Undang-undang yang kita tolak itu pun sebetulnya ya yang sebenarnya menghujam 75 orang ini. Itu juga undang-undang yang dianggap bertentangan sama semangat dan jiwa ini. Ini juga sebetulnya nggak memfasilitasi seleksi itu. Undang-undang itu hanya bilang harus jadi ASN. Tapi kemudian Caranya tes ini apakah ngocok digunakan sebagai dadu? asesmen dari pihak KPK. Nah itu dia, kalau apapun caranya kan harus dibikin ada logis atau tidak, rasional atau tidak, referal atau tidak, punya referensi atau tidak secara hukum dan Tapi legal. posisinya kan aspek netralitas, kemudian aspek radikalisme atau tidak juga di sana masuk salah satu poin. Andro, makanya Seluruh tadi- sendi makanya kehidupan tadi- kabarnya. Hal-hal tersebut kalau dalam hukum dia harus berbasis peristiwa. Dalam hak asasi manusia, gagasan-gagasan, imajinasi, nyelingsep-nyelingsep sebagai mimpi, atau selipan-selipan sebagai hati, itu disebut sebagai freedom of conscience. Keyakinan yang selama dia tidak termanifestasi, dia nggak bisa diadili. Baik, Bang Kapiter tadi secara jelas banget tudingan dari Bang Haris dengan sumbernya bahwa menyatakan ini salah satu cara Firly Bahuri menjegal kelompok Novel Baswedan CS. Saya ingin jujur aja melihat masalah ini. KPK itu bukan milik kelompok orang yang ada di KPK. KPK itu milik negara. Negara itu punya produk undang-undang. Salah satunya undang-undang 2019 itu harus ada alih status karyawan menjadi ASN. Lalu teknisnya bagaimana? Teknisnya harus ada tes. Maka diadakanlah tes untuk 1.362 karyawan. Konsekuensi logis dari tes itu ya ditolak atau lulus dan tidak lulus. Maka lululah 1.287 orang. 75 orang yang tidak lulus. Tapi sebenarnya untuk seleksi ini tidak ada dalam undang-undang, Bang. Dalam undang-undang kan ada peralihan. Dan peralihan itu bagaimana cara meralihkan dari karyawan menjadi ASN, ada tata cara. Uang kita hidup, Adam aja diciptakan di surga, punya syarat untuk tinggal di surga. La takrabu sajarah, jangan kau makan ini pohon. Ya toh? Walaupun tinggal di surga, ini ada larangan, ada rule di situ. Jadi masalah kita apa? Tapi nama-nama yang keluar ini adalah nama-nama yang berprestasi. Bukan. Tidak ada kecurigaan di Bukan sana, masalah Bang. prestasinya. Ini kenapa ngotot? Kalau emang 75 ini berprestasi, ya keluar aja. Biar aja orang yang merasa mampu mengurus KPK diurus oleh mereka. Bikin dong lembaga swadaya masyarakat atau apa untuk mengontrol pemerintah ini. Tetapi ini kan ada kayaknya ada kepentingan apa? Kayaknya ini KPK mau dihegemoni gitu loh. Justru masyarakat yang melihat jangan-jangan ada Masyarakat kepentingan di itu dalam terbelah itu. melihatnya. Nah sekarang permasalahannya kemarin juga ada penggantian pimpinan baru, ribut juga. Ini kan karyawan, ini anak buah, kan ada hierarkinya harusnya. Lalu penegakan hukum dipakai cara-cara seperti LSM. Menurut Anda ada kepentingan apa di antara 75 Lah saya juga orang ini? bertanya ini kepentingan apa yang 75 ini? Kalau nggak lulus ya udah. Kenapa harus ngotot bertahan di KPK? Mas Giri harus ditanggapi nih, Mas Giri. Emang Mas. kalau 75 orang ini nggak ada KPK rontok. KPK masih ada hari ini. KPK sebagai lembaga pasti ada. Tapi kita lihat bagaimana ke depannya. Kan belum ada komparatifnya, belum ada diuji. Kalau ini 75 diganti dengan lain, apakah penegakan hukum di KPK mandul? Baik, Mas Giri, atau silakan. stagnasi? Nah, kita lihatlah ke situ dengan jernih, ya. Karena orang Melayu bilang, ya, hidung tak mancung, pipi jangan disorong-sorong. Kalau orang udah nggak mau lagi pakai, ya udah keluar. Jangan paksakan Mas diri Giri, di dalam. silakan Mas Giri, tanggapannya. Ini soal dignity loh, Mas Giri, soal harga diri loh. Ya, kalau kalian yang punya kemampuan, bikin organisasi lain sebagai untuk mengontrol. Baik, kita berikan Pemerintah kesempatan ini. Mas Giri untuk Oke, menanggapi. ya, Silakan, lanjutkan. Mas Giri. KPK ini bukan Firly Bahuri, Agus Raharjo, Taukur Rahman Ruki, Antasari Ashar, bukan. KPK ini harapan Indonesia, masyarakat. Dan bukan 75 ini juga yang memiliki KPK. Jadi kalau yang 75 ini yang bolehlah kita bagian dari skrup KPK ini berusaha menghidupkan harapan lagi untuk republik ini gitu kan. Ada yang nangani kasus yang besar-besar, di mana masyarakat baru tahu, oh sumbanganku di bansos diambil. Oh ternyata KTP kita jadi plastik bukan elektronik. Mas Oh, Giri, itu segala kan macam. jalan juga. Yang 1.287 orang itu kan juga bagian dari KPK.
yang satu kesatuan yang menangani problematik yang ada di bangsa ini. Saya mohon maaf, Ya. tapi menurut saya pandangan Anda itu bias kelas. Lah, ini Bias kelas kan tuh begini, nggak maksudnya harus sama. menganggap- Pandangan saya melihat saja Bias kelas itu jernih begini, ya. artinya Secara menganggap verbal aja teman-teman saya ini lihat. karyawan. Ya, Enggak, saya lihat secara verbal ada aja. sense of belonging. Ya, bukan masalah sana bilang, kita melihat soal kapabilitas. Kalau yang menguji, yang menilai itu mengatakan ini tidak mampu, ini penilaian subjektif Enggak, atau saya tidak setuju. subjektif, Kalau objektif metodologi tergantung yang itu menilai. Saya setuju. Ya. Metodologi itu saya setuju. Jadi kita Selama- sederhanakan logikanya. Maksud saya begini Pak Kapitra. Ya. Ini sistem dan harus ada standar di dalam sistem. Ya. Nah standar itu yang harus diberlakukan kepada semua orang. Dan dijalankan secara transparan, punya integritas. Ya kan tadi Ami Ali sudah menjelaskan harus berintegritas. Yang ditanya integritasnya bukan si Mas Giri sama 74 lagi nama yang lain. Tetapi juga orang yang nanya. Ada satu pesan yang saya selalu suka. Pesannya Isa Al-Masih atau Nabi Isa. Ya, Yesus Kristus. Dia bilang, ketika dia melihat satu perempuan lagi dihukum sama orang rame-rame, dia lerai, dia bela itu perempuan, dia bilang, jangan pernah menghukum orang kalau tangan Anda kotor. Sekarang yang mau ngetes orang Ini seperti bukan Giri, hukuman. enggak sebentar. Ini orang Dihukum. dites. Hanya analogi. Ini Tapi orang tidak tenang. dites, ketika dites yang 1287 Hukum itu bukan lulus, cuma yang ada di kan ada yang pengadilan. lulus, ada Iya yang nggak? tidak lulus. Ini konsekuensi logis dari tes. Ya kan, kalau bagaimana kalimat cara kita ini nggak ngetes, tepat, teknik konsekuensi ngetesnya. logis. Nah persoalannya sekarang pertanyaannya nggak logis. Bagaimana jadi konsekuensi Bukan masalah logis? siapa yang mengatakan logis, kita mengatakan nggak logis. Mungkin yang nanya punya trik bagaimana menggali emosi Sebetulnya orang, saya mau bagaimana masuk orang ke masuk niat dalam awalnya Pak Kapitra. menangani Tadi konflik. yang Pak Kapitra bilang, udah kita jujur aja. Jujurnya begini. Jujur aja nyatakan bahwa ini lagi ada perang menyingkirkan Bukan. 75 Kita, di dalam. Kita tidak jangan lihat. Kalau dalam bahasa hukum perang nih internal disturbances. Bang ya. Bang, Jangan- ini jangan soal-soal kita- dari negara loh Bang, konflik Bang. Soal-soal dari Jangan BKN loh Bang ya. jangan kita melihat dari kacamata kita yang subjektif. Kita kan tidak tahu yang uji ini mau ngambil apa, Subjektivitas substansi. itu sudah terjadi. Iya, ketika orang namanya namanya Afif, namanya dia diserang menguji. berkali-kali. Orang Pengujian itu namanya Novel, dilakukan diserang kepada berkali-kali. semua orang. Itu subjektivitas. Kepada semua karyawan. Tetap dipotret bukanya, Dan dipotret subjektivitas namanya, itu diserang tergantung berkali-kali. orang yang Subjektivitas. Ya, Dan apa yang ini adalah dituju bab- dalam ujian itu. Ini dalam rangka bab terakhir untuk menutup proyek-proyek subjektivity terhadap orang-orang itu tersebut. terlalu prejudice kita melihat hanya gara-gara 75 ini Prejudice kita harus itu bakal korbankan terjadi satu ketika institusi negara yang tidak punya dibangun oleh integritas negara. menjalankan mekanismenya. Ini negara loh yang institusi ini, bukan orang-orang ini loh. Nah, Ya, negara negaranya juga dari siapa? negara. Yang mewakili negara siapa? Nah, wakil negara sekarang Gitu. jelas ada pemerintahan. Saya mau bilang begini, Ya, saya silakan. mau bilang dulu, kita kembalikan dulu posisinya dengan benar. Ya, judulnya itu kan KPK sudah tiada, tanda tanya. Maka sekarang kita menjelaskan tentang posisi KPK. KPK itu adalah lembaga negara, maka adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Jangan lupa, setelah ada undang-undang tentang KPK itu ada PP nomor 41 tahun 2020. Ya. Tentang apa? Tentang pengalihan pegawai KPK kepada aparatur sipil negara. Karena KPK itu adalah lembaga negara, maka diurus oleh sipil negara. Maka dibuatlah peraturan KPK nomor 1 tahun 2021. Tentang apa? Tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Tapi Seleksi ini soal-soalnya masuk. tidak logis tadi kata Bang Haris, soal-soalnya tidak dengar logis Bang baik-baik. Abalin. Brother, dengar Iya. baik-baik. Yang Kita nggak membuat bisa tata menentukan cara logis, itu, logisnya di sini. gini, yang membuat tata cara pengalihan itu adalah pimpinan KPK yang tahu tentang Mas Giri dan kawan-kawan seluruhnya. Itulah makanya kenapa disebut dengan tes wawasan kebangsaan. Mas Giri langsung yang menjalani tesnya. Mas Giri dulu kita berikan Gimana Mas Giri- salahnya coba? Mas Giri, Lagi-lagi kita berikan saya mau kesempatan bilang, dulu. Kita apanya berikan yang kesempatan. salah? Baik, Mas Ya. Giri ditahan sejenak, kita akan Gitu. berikan kesempatan buat Mas Giri sesaat lagi pemirsa. Kita juga akan membuka kesempatan Maria ya di Twitter Catatan Demokrasi. Ya, kita tunggu pertanyaan Anda pemirsa. Catatan Demokrasi kembali sesaat lagi.